Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, dan yang saya hormati pejabat Eselon 1 dan Eselon 2, serta seluruh jajaran kementerian pendidikan yang sempat hadir pada siang hari ini, hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Mengawali rapat kita ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hadir dalam rangka rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kita mendengarkan dan mengikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Komite 3 DPD RI. Kepada Pak Hakim kami persilahkan. Izin pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran serta sidang terhormat, mari kita memulai acara rapat kerja pada kesempatan ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar rapat kerja pada kesempatan ini diberikan bimbingannya, diberikan hidayahnya, dan senantiasa kita diberikan pencerahan untuk dapat mengembangkan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk yang muslim, saya akan memimpin doa ini dan yang lainnya menyesuaikan. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ilahana, bukakan hati kami, bimbing kami dengan petunjuk-Mu menuju kebaikan. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih pada Pak Abdul Hakim, Wakil Ketua Komite 3 DPD RI. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024, rapat kerja Komite 3 DPD RI saya buka dan terbuka untuk umum. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Komite 3 DPD RI bahwa rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka yang pertama adalah program kerja Kementerian Pendidikan tahun 2024 terkhusus realisasi anggaran maupun realisasi program kerja semester awal tahun 2024. Yang kedua adalah inventarisasi mengenai pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan penerimaan peserta didik baru, ya, khususnya sistem zonasi. Yang ketiga, adanya polemik kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri atau PTN yang beberapa waktu yang lalu sudah dibatalkan, tetapi kita perlu mendapat penjelasan yang lebih detail kira-kira ke depannya seperti apa, karena kita juga melihat perguruan tinggi ini ya kalau dibiarkan terus masalah juga Pak. Jadi harus ada langkah-langkah strategis lainnya untuk mencari solusi yang terbaik khususnya ke PTN yang ada. Kemudian yang keempat adalah penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada jenjang SMA dan sederajat. Nah, ini
juga menjadi informasi penting buat kita semua, bahwa pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim beserta jajaran ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Menteri. Selanjutnya, sebelum kita memulai, seperti biasa, kita memperkenalkan dulu anggota Komite 3 yang hadir, karena beberapa waktu yang lalu Komite 3 ini selalu ganti-ganti Pak Mas Menteri. Jadi setiap tahun hanya saya ini yang bertahan terus di sini nih. Jadi Bapak juga ya. Ya, jadi kadang-kadang gantian Pak demi bangsa dan negara. Ya. Olehnya itu saya persilahkan ya, mulai dari sebelah kiri dulu ya. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, saya Dedi Iskandar Batubara. Kalau Batubara dari Sumatera Utara pasti. Tapi saya nggak punya tambang, Pas. Saya di Komite 3, udah sekian tahun lah ini. Makasih. Ya, lanjut Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Saya Anak Agung Gede Agung, Pak Menteri. Jelas dengan nama itu saya dari Bali, Provinsi Bali. Dari sejak 5 tahun yang lalu saya tetap di Komite 3. Dan sudah tatap muka dengan Pak Menteri, kalau tidak salah sudah 3 kali. Nanti ada hal yang penting yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Asyera Wundalero dari Nusa Tenggara Timur. Untuk Pak Menteri dan jajaran yang sudah hadir berkenan untuk kita mendiskusikan banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Harani, anggota DPD RI berasal dari Provinsi Bengkulu. Makasih. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Sumaiti dari Provinsi Banten. Terima kasih. Ya, sebelah kanan, silakan mulai dari Bu Rahmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri kami anggota tadi tidak disalami oleh Pak Nadiem, mohon maaf. Kami ada di sebelah kiri, ada berempat. Saya Rahmiat Yahya dari Provinsi Gorontalo. Baik, nanti pulangnya lewat situ. Ya, silakan. Baik. Kak Yance, Terima kasih. silakan. Saya Yance Samun Sabra dari Papua Barat. Terima kasih. Ya, lanjut. Assalamualaikum, saya Said Abdurrahman dari Kalimantan Tengah. Ya. Saya Cak Nawardi dari Surabaya. Ya. Baik, terima kasih. Kalau Ca itu lawannya Gus. Ya, ada Gus. Ya, atau temannya Gus ya. Jadi ada Ca, ada Gus. Baik, dari meja pimpinan saya sendiri Hasan Basri, Ketua Komite 3 Provinsi Kalimantan Utara, tapi saya bukan Cak Hasan, Hasan Basri. Ya. Ya, sebelah kiri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muslim Muhammad Yatim dari Sumatera Barat. Sudah 5 tahun di sini. Dan insya Allah dengan Pak Menteri dan jajaran sudah akrab ketemu. Dan ada kerinduan juga kalau ketemu. Terima kasih Pak. Saya Abdul Hakim dari Dapi Lampung. Baru tahun terakhir di Komite 3, sebelumnya saya di Komite 4. Sebelumnya pernah menjadi mitra Kementerian Pendidikan ketika di DPR RI. Terima kasih. Ya, kalau Pak Hakim ini Pak pindah-pindah lembaga, kadang-kadang di DPR, kadang-kadang di DPD. Kalau saya nanti berikutnya Pak ke DPR. Ganti-gantian. Silakan. Oh ya. Ya, foto-foto dong, foto. Ya, biar nanti nanti aspirasi dari Gorontalo nggak masuk kalau nggak ada foto itu kan. Baik, terima kasih Mas Menteri.
Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komite 3, Bapak Menteri Pendidikan yang saya hormati, hadirin yang sama berbahagia, bahwa kita ketahui semua setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di konsideran menimbang jelas disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Berbagai inovasi dan pembaharuan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mencapai cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Berbagai perubahan juga didapatkan dalam aktivitas pembelajaran secara lebih holistik dan kebebasan berinovasi para guru dengan kehadiran kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran mendalam dalam mengembangkan karakter dan kompetensi, serta berusaha meningkatkan kemampuan literasi dan bernalar dengan penerapan berbagai program prioritas, di antaranya 1. Program inovasi teknologi, kemudian 2. Program pembelajaran dan literasi, 3. Program pendidikan tinggi, 4. Program pendidikan dan pelatihan vokasi, kemudian 5. Program bantuan operasional sekolah atau BOS, dan bantuan operasional pendidikan atau BOP. Yang ke-6, program perencanaan berbasis data dan pembiayaan pendidikan, dan yang ke-7 adalah program kebudayaan. Program prioritas tersebut tentunya telah memperoleh hasil dan kinerja yang patut diapresiasi, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan kritikan dari para stakeholder, antara lain: yang pertama terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB, khususnya sistem zonasi yang sejak program ini digulirkan tahun 2017 banyak memicu pro dan kontra. Kedua, polemik kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri atau PTN yang sempat memunculkan keresahan di masyarakat. Dan yang ketiga, penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa pada jenjang SMA dan sederajat. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, sistem PPDB sebenarnya merupakan sebuah terobosan yang dilakukan di bidang pendidikan. Tetapi dalam pelaksanaannya, sistem PPDB khususnya melalui jalur zonasi banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Adanya keterbatasan jumlah sekolah negeri, baik di tingkat SMP dan tingkat SMA, terutama di daerah, menyebabkan pihak peserta didik dan orang tua peserta didik kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak dan terjangkau. Adanya sistem PPDB jalur zonasi yang diharapkan dapat menghapus stigma adanya sekolah unggulan, serta menjadi solusi pemerataan akses pendidikan. Justru menimbulkan masalah baru bagi peserta didik dan orang tua peserta didik yang kebetulan lokasi rumahnya jauh dari sekolah negeri. Sementara jumlah sekolah negeri baik di tingkat SMP maupun SMA masih terbatas, baik di kota-kota besar maupun di daerah. Berdasarkan temuan daripada Ombudsman Republik Indonesia bahwa tahun 2022 dilakukan di tingkat SMP dan SMA, yaitu adanya jalur khusus yang disediakan oleh masing-masing sekolah, yang hanya diperuntukkan kepada calon peserta didik yang dititipkan oleh sejumlah pihak tertentu, dan ditemukan jalur penerimaan lain yang dipastikan tidak tercantum dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru
pada tingkat SD, SMP, dan SMA serta SMK, yaitu menjadi peserta tambahan dengan melakukan kecurangan baik saat pendaftaran atau cara-cara lain di luar jalur yang ada. Adanya rencana kenaikan biaya kuliah tunggal di kampus-kampus perguruan tinggi negeri pada tahun 2024 juga sempat menimbulkan polemik dan demo mahasiswa di berbagai daerah, membuat keberpihakan negara terhadap pendidikan nasional perlu dipertanyakan. Alokasi anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan belanja negara tahun 2024 yaitu sebesar 668 triliun rupiah. Tahun 2025 kurang lebih 772 triliun rupiah. Ya, kemarin sudah diketok ya. Dan yang disalurkan untuk pendidikan tinggi 97 triliun sudah cukup besar. Walaupun rencana tersebut akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kita ingin berharap, ya khususnya saya selaku Ketua Komite 3, agar dana pendidikan yang jumlahnya sebesar itu, yang 772 triliun untuk tahun 2025 itu benar-benar berada di Kementerian Pendidikan. Ya, nanti Kementerian Pendidikan yang melakukan alokasi ke berbagai pihak supaya tahu prioritas mana, A, prioritas B, prioritas C, dan sebagainya. Sebab kalau dititipkan di lembaga lain, ini yang memunculkan persoalan. Masyarakat taunya bahwa 772 triliun atau 668 triliun tahun 2024, tahunnya dananya itu ada di Kementerian Pendidikan. Padahal kita tahu bahwa dana itu hanya di Kementerian Pendidikan sekitar 70-an triliun. Yang lainnya itu terbagi dengan berbagai lembaga-lembaga yang ada. Kita berharap ada kesamaan visi antara Kementerian Pendidikan dan kami dari Komite 3 agar sama-sama mendorong dana yang 772 triliun di kementerian ini satu tempat, yaitu berada di naungan Kementerian Pendidikan. Karena ya lucu juga, misalnya ada Menhan dana sendiri, padahal tulisannya dari 668 triliun. Tapi yang diteriaki nanti di masyarakat, rakyat, bukan Menhannya Pak, tapi Kementerian Pendidikan. Nah, kita berharap ke depan ini 772 triliun, ya mungkin pengelolanya tidak tahu bagaimana caranya, ya kita rumuskan bersama, ya agar dana yang 772 triliun itu masuk dulu. Ya, APBN-nya masuk dulu di lembaga yang namanya Kementerian Pendidikan. Nanti prioritasnya, ya Bu Sekjen tahu, dirjen-dirjennya yang cukup banyak ini tinggal mengalokasikan ini kemana, dan sebagainya. Ya, itu saya kira lebih fair. Karena kalau bicara soal pendidikan, tidak ditanya Pak, yang salah Kemenhan, yang salah yang mana nggak ditanya. Yang ditanya itu pasti Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terbitnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah menjadi dasar bahwa jurusan IPA, IPS dan bahasa di SMA sederajat resmi dihapuskan. Kebijakan ini akan membuat jumlah siswa pada setiap mata pembelajaran menjadi berbeda dan ada kecenderungan siswa memilih satu mata pelajaran tertentu. Penghapusan penjurusan di SMA bisa memicu masalah baru jika tak disiapkan dengan baik, serta mutu sumber daya manusia dan infrastruktur sekolahnya juga perlu dibenahi untuk beradaptasi dengan perubahan sistem ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan di atas, tugas kami selaku Komite 3 DPD RI adalah mengemban fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting terkait dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Memandang penting untuk mengagendakan rapat kerja dimaksud untuk memperoleh informasi, penjelasan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi terkait beberapa hal di atas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya. Kita sepakat berakhir sampai jam 1 cukup ya. Kalau tidak nanti kita coba tambah ya. Mungkin ya cukup ya. Baik, saya persilakan kepada Mas Menteri.